Assalamualaikum AA, Teteh, Bapak, Ibu. Di sini saya kedatangan Honda PCX warna putih yang mau dicat. Dan ini dia kondisinya cukup lumayan parah. Lecet-lecetnya cukup dalam dan sebagian bahkan ditutup cover behel di sini sampai tembus ke bagian dalam bolong. Lecet-lecet di sini sebagian ada yang masih bisa terkejar oleh amplas dan sebagian lagi lecetnya cukup dalam dan itu harus melakukan proses pendempulan. Nah, setelah saya buka jok, ternyata di bagian bodi belakang bagian kiri itu ada belah. Nah, itu bisa diakalin pakai fiber. Nah, dan sebelah lagi ada gompal lumayan panjang, cuman itu sangat tipis dari tepinya, itu masih bisa diakalin pakai dempul. Di bagian behel ini masih bisa terkejar oleh amplas, tapi ngamplasnya harus sabar dan telaten biar rata dan rapi. Penasaran dengan prosesnya? Saksikan terus. Dan ini dia hasil pendempulannya. Mohon maaf proses pendempulan tidak saya video dikarenakan tidak ada yang megangin kameranya. Jadi lanjut aja ke proses selanjutnya, yaitu pengamplasan. Nah, pengamplasan di sini saya menggunakan mesin amplas elektrik atau tenaga listrik. Di sini kita siapkan air. Berhubung saya mengamplasnya di dalam ruangan, jadi kita harus mengirit-ngirit air agar tidak becek kemana-mana, dikarenakan di luar kondisinya lagi hujan. Nah, kita siapkan air, kanebo, dan amplasannya itu sendiri. Kita mulai saja proses pengamplasannya. Pertama-tama kita bersihkan dulu tapak amplasnya menggunakan air. Jadi caranya dinyalain di dalam air yang beralaskan kanebo, itu akan membersihkan tapak amplasnya itu dengan mudah. Kita amplas saja bagian bodi yang sudah kita dempul atau yang masih belum keamplas sampai halus. Ya, pengamplasan di sini sehalus mungkin dan serata mungkin sesuai bodi aslinya. Pemakaian mesin amplas di sini agar mempercepat pekerjaan, tapi jika kalian tidak mempunyai mesin amplas tersebut, bisa menggunakan bantuan sanding block atau sanding pad. Lakukan terus pengamplasan sampai benar-benar rata, tidak bergelombang atau tidak terdapat pori-pori yang lumayan dalam, dikarenakan itu bisa membuat cat nantinya bergelombang dan atau bisa kita bilang bopeng. Setelah kita benar-benar yakin rata, kita keringkan dan kita naik ke proses selanjutnya, yaitu pemfoksian. Nah, berhubung di sini kita banyak dempulan, diwajibkan naik ke tahapan foksi. Tapi sebenarnya jika bodinya masih bagus, masih warna orsinil, kita tidak usah pakai epoksi juga sudah bisa. Soalnya bodi-bodi ori itu dari bawaan pabriknya memang tidak pakai epoksi. Kita lanjut ke tahapan epoksi.
Voksi yang saya gunakan di sini yaitu Pillar Surfacer dari Autobrick. Saya mengaplikasikan voksi di sini hanya satu lapis saja. Yang penting kita yakin bahwa bodi tersebut sudah rata. Nah, kerataan bodi tersebut akan nampak jika kita sudah naik ke proses voksi. Dikarenakan bodi ABS yang sebenarnya tidak akan mendapatkan suhu yang ekstrim, jadi kita bisa langsung aplikasikan voksi tersebut langsung tebal atau hanya selapis saja. Beda halnya saat kita melakukan pengecatan di media yang bersuhu panas seperti velg, blok mesin, dan lain sebagainya. Kita harus mengaplikasikan tiap layernya secara tipis-tipis. Jika tidak, biasanya cat akan sangat gampang mengelupas. Perhatikan di setiap bagian, dikarenakan ketika naik ke tahapan voksi akan sangat nampak jika masih ada bagian yang belum rata. Jika demikian, kita harus mengamplas atau menempul bagian yang belum rata tersebut. Sesuai kondisi alur, jika masih ada lecet, apalagi lecetnya dalam, kita harus dempul bagian tersebut. Tapi apabila sudah yakin, kita tinggal menunggu kering lapisan voksi tersebut dan selanjutnya lakukan proses pengamplasan kembali untuk menghaluskan tekstur voksi tersebut. Selanjutnya kita tunggu sampai voksi benar-benar kering. Ini dia hasilnya jika voksi sudah kering. Nah, jika sudah kering, kita lanjutkan pengamplasan bodi tersebut dengan amplas ukuran 800 dan dinaikkan ukurannya ke ukuran 1000 sampai benar-benar halus. Jika tidak dilakukan pengamplasan saat kita naik ke layer berikutnya, maka tekstur cat tersebut akan sangat jelek atau tidak rata. Jadi harus sabar ya lur. Biasanya saya kalau pengecatan full body seperti ini bisa memakan waktu seharian penuh, bahkan bisa lebih, tergantung keparahan motor yang akan kita cat.
Jika sudah selesai melakukan proses pengamplasan, selanjutnya kita tunggu proses pengeringan air yang terdapat di media bodi tersebut. Langsung saja kita naikkan ke warna utamanya, yaitu putih solid, yang nantinya akan kita naikkan ke proses pelapisan seralik. Nah, dikarenakan seralik itu cukup mahal, kita bisa menggantinya dengan menggunakan mutiara putih. Tapi tentunya hasilnya akan berbeda. Namun itu tergantung permintaan customer. Lakukan pengecatan ini sampai semua bagian tertutup rata ya lur. Awali pengecatan di bagian tepi atau pinggir dan juga bagian-bagian yang susah dijangkau agar hasilnya bisa rata dan tidak meler. Dan cat pun siap kita lakukan proses pengeringan. Jika sudah kering, kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pelapisan seralik. Nah, seperti yang saya bilang, seralik itu cukup mahal, jadi sesuai permintaan customer, mintanya nggak apa-apa pakai mutiara saja, yang penting nyaru. Di sini saya menggunakan mutiara putih dan pelapisannya harus benar-benar rata. Pelapisan mutiara di sini harus benar-benar pakai peeling, dikarenakan pelapisan mutiara dominan tidak terlihat langsung jika belum naik ke proses clear coat. Tapi sebagian mutiara ada juga yang bisa langsung terlihat tergantung ukuran mutiaranya itu tersebut. Seperti halnya mutiara jenis NC dan PU. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses clear coat. Clear coat yang saya pakai di sini yaitu Belcoat 3000 yang takarannya 1:1 dan tanpa thinner ya lur. Bersihkan dulu bagian part yang akan kita clear dan lakukan clear coat seperti biasa di tepi dulu dan bagian-bagian yang susah dijangkau agar tidak meler. Usahakan
Proses clear coat di media warna putih seperti ini lakukan di tempat yang terang, dikarenakan jika cahayanya redup akan sangat sulit terlihat dengan mata telanjang, yang akibatnya dapat mengakibatkan clear coat terlalu tebal atau meler. Ini dia hasilnya guys, meronyoy. Nah ini dia hasilnya untuk pengecatan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, selebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.